Yo, minasan! Suho yang memiliki title yang monarch dengan mudah menyelesaikan Dungeon Demon Castle. Ia lalu memasuki gate yang menghubungkannya dengan sarang semut dan melawan gerombolan monster semut. Setelah itu, Suho harus berhadapan dengan Beru yang merupakan teman masa kecilnya. Namun karena Beru tidak ingin melukai monarch muda, membuat Beru menjatuhkan dirinya sendiri untuk kalah, sehingga Suho naik level. Sebuah portal pun kembali muncul. Suho dibawa ke dunia yang dipenuhi oleh naga dan raksasa serta penyihir kegelapan Tusk. Suho pun lantas menerjang para monster. Namun ia mulai kewalahan melawan 3 shadow naga penghancur dan penyihir Tusk sekaligus. Apakah Suho berhasil mengalahkan monster bayangan tersebut, minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pertarungan terus berlanjut. Suho terlihat membantai para monster High Orc, Ice Bear, Titan, dan para naga. Namun yang tersisa adalah para jenderal bayangan terkuat dari Shadow Army, yaitu Tusk beserta 3 naga penghancur, pemimpin Titan, dan Jima. Pemimpin Titan tampak kesal terhadap monarch muda karena telah meremehkannya dan berpikir jika serangannya mampu mengalahkan pemimpin Titan. Dalam sekejap, Suho berhasil mendaratkan sebuah serangan kejutan hingga membuat pemimpin Titan hancur. Jima pun bersiap-siap untuk menyerang monarch muda. Ia sudah sampai sejauh ini berkat kerja keras diam-diam setelah bergabung dalam pasukan bayangan. Meski tidak satu pun mengingatnya, ia akan tinggalkan kesan dan bukti kesetiaannya kepada sang master. Jima pun mengalami nasib yang sama dengan monster lainnya yang musnah karena tak mampu menahan serangan dari Suho. Suho berpikir jika makhluk-makhluk seperti itu terus bermunculan, maka ia tidak akan bisa mengatasi seluruh monster dengan stamina yang dimilikinya saat ini. Ia mulai mengumpulkan energi sihir karena sedikit lagi ia bisa mengendalikan seluruh kekuatannya dengan sophistication tanpa membuang waktu. Hingga ia bisa gunakan untuk melawan banyak musuh, bahkan pasukan sekalipun. Kita pun diperlihatkan bagaimana Suho mengeluarkan kekuatan sejatinya. Energi sihirnya membentuk ratusan tinju yang menyebar di seluruh tubuhnya. Dengan penuh amarah, Suho menyerang para monster Shadow. Ratusan pukulan Suho menghancurkan Shadow Jima, Titan, serta 3 naga penghancur. Namun Tusk menggunakan Hymn of Protection untuk melindungi dirinya. Tanpa diduga, Suho sudah berada di atas Tusk untuk bersiap menyerangnya. Bagi Suho, akan sangat membosankan kalau ini berakhir. Tapi jika tidak ada lagi yang bisa Tusk tunjukkan padanya, maka lenyaplah. Dan pukulan keras Suho menghancurkan tubuh Tusk menjadi serpihan bayangan. Kekuatan sihir Suho telah berkembang pesat. Tubuhnya dialiri oleh sihir kegelapan. Suho menyadari meski statusnya tidak meningkat, tapi ia bisa mengendalikan kekuatannya dengan skill yang lebih banyak dari berbagai macam pertarungan. Dari atas langit, sang pemimpin prajurit bayangan Bellion akhirnya muncul untuk bertarung melawan monarch muda. Melihat sosok itu, Suho merasa jika Bellion lebih kuat dari Beru yang telah ia lawan sebelumnya. Dengan penuh semangat, Suho berkata jika ia ingin menanyakan sesuatu sebelum bertarung, yaitu berapa total pasukan yang telah Bellion kirimkan untuk melawannya sampai pada titik ini. Bellion menjawab jika termasuk Kastil Demon, sekitar 1/3.000 dari total pasukannya yang telah ia kerahkan ke tempat ini. Padahal Suho sudah mengalahkan begitu banyak monster, tapi itu hanya 1/3.000 dari total pasukan musuh. Sambil menghela nafas, Suho pun termotivasi dan menantang Bellion untuk bertarung. Bellion pun bersiap untuk melawan monarch muda yang sudah tumbuh dengan luar biasa. Bellion berjalan sambil menarik pedangnya dan dengan kecepatan bayangan, Bellion menyerang Suho. Namun Suho berhasil menghindar dan membalas serangannya. Pertarungan mereka berlangsung sengit. Suho merasa heran mengapa mereka memanggilnya monarch muda.
Apa itu ada hubungannya sehingga ia terbawa ke dunia itu? Suho memahami tentang Monarch, namun ia tidak mengerti maksud sebenarnya dari Monarch muda. Serangan pedang Bellion berhasil melukai perut Suho. Melihat pedang Bellion membuat Suho terkejut karena pedangnya bisa berubah menjadi cambuk yang mengitari tubuhnya. Menyadari hal itu, Suho berusaha menahan serangan pedang Bellion. Namun melihat ada kesempatan, Suho berhasil menangkap pedang cambuk milik Bellion. Dengan tersenyum, Suho mengatakan meski ia memakai senjata serbaguna, namun jika mengenai Bellion akan membuatnya merasakan dampak yang sangat besar. Setelah mengunci pergerakan Bellion, Suho kemudian melancarkan serangan yang cukup kuat, namun Bellion menggunakan pedangnya untuk menahan tendangan Suho. Melihat kesempatan itu, Suho menyebut jika Bellion menahan menggunakan kedua tangannya, maka pertahanannya akan terbuka lebar. Suho pun bersiap menyerang, dan dalam keadaan terdesak itu, Bellion tidak bisa berbuat apa-apa. Serangan Suho berhasil telak mengenai tubuh Bellion hingga ia terhempas jauh ke udara. Akibat serangan kuat Suho yang mampu mengubah bentuk area pertarungan, Bellion lantas kesusahan untuk berdiri. Suho merasa jika Bellion tidak akan kalah hanya dengan serangan seperti itu. Tapi kalau mereka terus bertarung, mungkin akan berlangsung semalaman. Suho menyadari jika Bellion bukanlah master dari tempatnya berada sekarang. Dia juga makhluk palsu. Dan yang sebenarnya sosok penguasa di tempat itu sedang terbang menaiki seekor naga. Dan kita pun diperlihatkan bagaimana Jinwoo yang melompat dari atas kaisel untuk bertarung melawan putranya. Beuh, keren banget ya minasan. Master Assassin melawan Master Fighter. Jinwoo yang menggunakan daggernya dan Suho menggunakan senjata gauntletnya. Benturan kedua senjata membuat area di sekitar menjadi hancur. Serangan kecepatan bayangan Jinwoo membuat tubuh Suho terluka. Suho pun berusaha mengikuti kecepatan serangan milik Jinwoo. Suho menyadari bahwa musuh yang ia hadapi sangat cepat dan kuat. Itu sangatlah luar biasa. Bukan hanya kuat, setiap serangan terasa sangat mematikan. Bahkan semua serangan diiringi dengan skill. Sedikit demi sedikit, tubuh Suho terluka akibat dampak serangan yang ditimbulkan oleh Jinwoo. Suho sangat takjub dengan seberapa besar usaha yang telah dia lakukan dan seberapa banyak rintangan yang harus dihadapi untuk mendapatkan kekuatan seperti itu. Dengan luka di tubuhnya, Suho bertekad jika ia tidak boleh kalah seperti itu. Saat ini status yang dimilikinya sudah maksimal dan kemampuan bertarungnya sudah cukup untuk menghadapi musuhnya. Suho kemudian bersiap-siap untuk menyerang meski kemampuan lawannya jauh lebih kuat. Tidak ada alasan untuk takut. Dengan seluruh kekuatannya, Suho menyerang Jinwoo. Namun skill mutilasi milik Jinwoo membuat seluruh tubuh Suho terluka. Bahkan senjata gauntlet yang telah membantunya sampai sejauh itu hancur berkeping-keping. Dengan tangan gemetar karena kesakitan, Suho yang mengagumi musuh yang sangat kuat menggunakan tangan kirinya untuk kembali menyerang. Karena ia yakin bisa seperti lawannya jika ia punya kesempatan. Serangan terakhir Suho dengan mudah dihindari oleh Jinwoo. Beberapa saat kemudian, Jinwoo pun mengusap kepala putranya. Lalu berkata, apakah Suho menikmati permainannya? Suho pun tampak terkejut karena ternyata semua ini hanyalah sebuah permainan. Jinwoo menanyakan bahwa semua ini cukup mengesankan, bukan? Mendengar itu, Suho pun sadar bahwa suara yang ia dengar merupakan suara ayahnya. Jinwoo kemudian mendorong tubuh putranya ke portal karena Suho masih banyak kekurangan. Dan tiba-tiba Suho pun terbangun berteriak sangat keras di dalam kelasnya. Tubuh Suho dipenuhi dengan keringat. Suho pun mengusap wajahnya sambil berpikir jika ia mengalami mimpi yang aneh. Apa itu karena ia terlalu banyak bermain game, berkelana di dungeon misterius, dan ayahnya adalah bos terakhirnya? Siapa dulu dong ayahnya? Cuma satu-satunya tuh di dunia. Rekan kelasnya lalu datang menanyakan apakah Suho belum pulang karena ia akan mengunci kelasnya. Mereka pun akhirnya meninggalkan ruang kelas untuk pulang ke rumah.
Dari atas gedung sekolah, kita pun melihat Jinwoo bersama para komandan bayangan sedang mengawasi putranya. Wah, di dunia yang damai, Jinwoo dan prajurit bayangannya jadi nganggur ya. Jinwoo menyebut jika menggunakan domain tak terpakai di Land of Repose tidak terlalu buruk juga. Igris mengingatkan bahwa bukankah sudah waktunya untuk mengembalikan kekuatan dan ingatan monark muda? Mereka sudah beberapa kali tes sebelumnya, tapi ini pertama kalinya monark muda sampai sejauh itu. Igris percaya bahwa Suho sudah lebih dari mampu. Jinwoo mengatakan, apakah mereka akan menang melawan Dragon King jika ia maju membabi buta dan mempercayakannya pada kekuatannya sendiri sehingga melawannya dari awal? Jinwoo menjelaskan, tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia harus mempertimbangkan untuk melarikan diri saat tidak yakin akan menang melawan musuh yang kuat tanpa pikir panjang. Dan itu hanyalah keberanian yang bodoh. Terlalu cepat bagi Suho untuk mendapatkan kekuatannya kembali. Suatu hari nanti, dia akan mempelajarinya bagaimana menanggapi situasi menggunakan kekuatannya. Meski dia berakhir tak mengetahui apapun, Suho akan membuka pintu berapa kali pun untuk menantang dirinya sendiri. Sementara Beru terus menangis sambil memandangi gambar dirinya yang dilukis oleh Tuan Muda Monarch. Jinwoo menyebut jika ia memiliki urusan penting dan mengajak istrinya untuk makan malam setelah itu. Tidak lama kemudian, berita tersebar bahwa konmen bersaudara yang menyebabkan kegemparan di Korea Selatan, Hwang Dong-suk dan Hwang Dong-su, telah ditangkap hari ini. Selanjutnya, secara live, mereka melaporkan bahwa telah terjadi kebakaran hutan yang lumayan besar di sekitar permukiman penduduk. Namun, tim pemadam kebakaran berhasil memadamkan api setelah mengerahkan 52 truk pemadam dan 800 personil pemadam. Baek Yeon-woo merasa kelelahan setelah berjuang memadamkan api. Kapten Sung memberikan sebotol air dingin kepada Baek Yeon-woo, membuat Baek Yeon-woo tampak kagum melihat Kapten Sung yang masih memiliki tenaga setelah semua pekerjaan itu. Dan suatu hari nanti, Baek Yeon-woo ingin menjadi seperti diri Kapten Sung. Kemudian, ia tampak heran melihat sesuatu yang terbang dan mengira jika itu hanya pesawat terbang. Beralih ke sebuah kantor di mana Jinho menjabat sebagai direktur. Ia sedang berjalan bersama bawahannya yang melaporkan padanya bahwa mereka harus segera membuat judul baru untuk game virtual reality pertama yang akan diluncurkan. Jinho yang tidak menghiraukan hal itu lantas berteriak dengan riangnya jika istrinya sedang hamil dengan usia kandungan 6 minggu. Seluruh staf karyawan memberikan selamat kepada sang direktur karena sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Jinho lalu menyarankan agar nama game baru mereka adalah Beautiful World, di mana game mereka akan menerapkan virtual reality yang hampir nyata. Mendengar itu, para staf tampak kesal dan marah, serta memohon agar sang direktur untuk mempertimbangkan lagi nama itu karena masa depan perusahaan mereka sangat bergantung pada game ini. Melihat para karyawan yang tidak setuju dengan penamaan game mereka, membuat Jinho mulai mencari nama yang cocok. Ia lalu berencana untuk meminta bantuan kepada Jinwoo untuk memberikan nama bayi mereka. Jinho menjelaskan jika mereka tidak perlu khawatir karena investor mereka sudah ditentukan kali ini. Nama besar yang didapatkan di industri gamenya membuat Choi Jong-in berinvestasi pada mereka. Nah, cerita luar biasa Jinho sebagai seorang pengusaha muda sukses yang menolak warisan dari perusahaan besar menjadi headline news di berbagai koran berita Korea Selatan. Sang ayah rupanya sangat bangga dan menyimpan artikel tentang anaknya di dalam buku hariannya. Sang ayah tidak menyangka anaknya itu menolak posisi yang sudah disiapkan untuknya dan memulai perusahaan game. Yah, ayah Jinho tersenyum dan tidak sabar ingin segera melihat cucunya. Kemudian diceritakanlah pada masa lalu kemunculan gate tidak ada yang tahu apa yang menunggu di dalamnya. Karena itu orang-orang selalu takut saat memasukinya dan berdoa agar dia tidak pernah terbuka. Namun orang-orang yang sengaja masuk ke dalam gate memiliki kebalikan dari rasa takut dan mereka menyebutnya sebagai hunter.
Seseorang dari Departemen Asosiasi Hunter sedang menerima telepon di mana ia terkena semprotan karena telah mengirim Jinwoo menuju ke sebuah gate. Ia lalu meminta maaf karena mungkin terjadi kesalahan saat melakukan pembagian tim raid. Mendengar itu, sang pimpinan berkata, persetan dengan penjelasan, ia tak ingin anggota raidnya mati. Bagaimana mereka akan menghadapi monster bersama dengan orang yang jadi hunter hanya karena beruntung dan langsung kalah ketika bertemu monster. Sekali lagi, jika dia melakukan seperti itu, maka ia akan berhenti menjadi hunter. Saat dia berjalan di pinggir jalan, bertanyalah pada remaja di sekolah yang engkau temui. Tanyakan pada mereka pekerjaan seperti apa yang ingin mereka lakukan di masa depan. Maka engkau akan mendapatkan salah satu dari 3 jawaban, yaitu hunter terkenal, anggota dari guild besar, dan anggota asosiasi hunter. Petugas itu pun merasa jika semua pekerjaan itu sama saja. Terlihat perilaku dari hunter di mana ada hunter yang merasa iri dengan hunter di area sebelah barat yang mendapatkan kopi sebelum raid, sedangkan mereka tidak mendapatkannya. Ada juga yang butuh uang dan seorang hunter yang tidak ingin ikut raid karena ingin menjemput anaknya. Semua memiliki banyak alasan. Petugas itu lalu mengejek data Sung Jinwoo, seorang rank E dengan total mana yang dimiliki paling rendah. Dengan status seperti itu, dia bahkan tidak lebih kuat dari manusia biasa. Dengan begitu banyak cedera yang ia dapatkan, suatu keajaiban, dia masih hidup sampai saat ini. Petugas itu heran, kenapa Sung Jinwoo sangat bersikeras menjadi hunter? Mungkinkah untuk membiayai ibunya yang sedang koma di rumah sakit karena penyakit tidur abadi dan adiknya yang masih SMA? Saat itu, Jinwoo berumur 23 tahun dan 6 tahun lebih muda darinya. Petugas itu lalu meminta kepada ketua untuk menghentikan tindakan Sung Jinwoo. Ketua itu menyebut jika mereka sudah berusaha sebelumnya, lalu bertanya mengapa petugas itu bergabung dengan asosiasi hunter. Petugas itu menjelaskan karena ia pernah melihat berita saat dia kecil. Berita tentang seorang hunter yang terjebak di dalam gate karena menyelamatkan semua teman-temannya. Awalnya, itu semua hanya rasa penasaran. Mereka adalah orang yang menyelamatkan yang terluka dan melindungi yang lemah. Namun siapa yang akan menyelamatkan mereka? Jika ada orang yang bisa membantu mereka, maka dialah orangnya. Ia akan melakukan yang terbaik agar tidak ada hunter yang terluka ataupun mati. Dan itulah keputusannya waktu itu. Ketua itu bertanya, apakah dia ingin hunter Sung berhenti atau dia ingin membantunya? Mendengar itu, petugas mulai mengerti bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan selain menasihatinya untuk keluar. Sang ketua lalu menawarkan, bagaimana jika masih ada pilihan lain untuknya? Di mana masih ada orang-orang yang awakening dengan rank tinggi namun memutuskan untuk menjadi hunter karena tidak tertarik pada uang. Sehingga petugas itu bisa membantu asosiasi dengan mendekati orang-orang seperti itu. Petugas itu lalu melihat data seorang hunter rank B tipe hilir Lee Ju-hee, seorang yang memiliki kemampuan untuk menjadi hunter namun tidak menjalankannya karena ketakutannya. Dan ada hunter Sung Jinwoo yang telah mengatasi rasa takutnya namun terhalang dengan skill lemahnya. Jika ketakutan mengubah rasa berani karena pengaruh sesuatu, maka rasa berani itu bisa jadi kekuatan bagi mereka yang lemah. Sang ketua menanyakan keputusan dari petugas asosiasi. Petugas itu berharap ia bisa sedikit berguna dalam perjalanan di balik gate dan menerima tugas itu. Pada sore hari, ketika Suho sedang bermain home pimpa dengan temannya, perhatiannya teralihkan dengan sesuatu yang ada di atas langit. Di saat yang sama, kita pun diperlihatkan di atas langit kota Seoul, Jinwoo bersama Cha He-in sedang terbang menaiki kaisel. Cha He-in merasa sudah lama sejak terakhir kali melihat pemandangan seperti itu. Jinwoo kemudian memberikan sebuah kalung untuk ulang tahun pernikahan mereka yang ke-16. Wah, romantis banget ya. Setelah memasangkan kalung kepada istri tercintanya, Jinwoo meminta kepada sang istri untuk duluan pulang ke rumah. Jinwoo pun menciumnya dan berkata bahwa ia akan segera kembali. Dengan senyum bahagia, Cha He-in menjawab
bahwa ia akan menantikannya. Setelah sang istri pulang, Jinwoo dengan gagah melayang di atas langit menunggu kemunculan monster dari dalam gate. Ruler pernah mengatakan, jika makhluk memiliki kekuatan besar, maka dia seperti magnet yang menarik banyak monster-monster aneh dari dunia lain. Dan, alright, para komandan pasukan bayangan sudah bersiap menghadapi ancaman dari dalam gate. Kita juga diperlihatkan Suho yang memasuki dungeon dan melihat apa yang ada di balik gerbang. Walaupun ia takut, bagaimana jika monster yang jauh lebih kuat dari yang pernah ia temui muncul? Apakah ia akan mati di tempat seperti itu? Tapi, Suho tidak akan mengetahui apa-apa hingga ia membukanya meski ia tidak tahu apa yang akan muncul. Dan, seperti sebelumnya, Suho mati lagi dan mengulang dari awal. Sudah berapa hari telah ia lewati di tempat itu dan permainan itu sangatlah sulit. Ia ingin pulang dan tersisa hanya satu kesempatan lagi. Sebuah suara yang telah bergema di kepalanya sejak tadi, yaitu Arise. Meski ini akan menjadi kesempatan terakhirnya, ia tidak ingin hanya berdiam diri untuk terus berkembang. Jadi, ia harus menghadapi apapun di balik gerbang itu. Nah, minasan, side story untuk solo leveling telah berakhir sampai di sini. Kisah solo leveling berlanjut ke solo leveling Ragnarok yang telah diupload chapter 1 dan 2-nya. Besok akan dilanjut ke chapter 3 dan 4-nya. Oh iya, menurut saya ada banyak plot hole ya, seperti Jinwoo yang abadi dengan tubuh yang awet muda, tapi di sini Jinwoo sudah tampak tua. Susah juga ya melawan waktu. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.